Selamat pagi teman-teman. Pagi. Oke. Pada hari ini seperti teman-teman ketahui, orang akan presentasi dan kami dari kelompok 1 akan mengawali proses presentasi kita sampai pada kelompok yang terakhir. Nah, kelompok 1 akan membahas materi tentang pembahasan umum analisa laporan keuangan. Dan bisa dilihat kami bertiga, saya Gregory Sundalangi, Nadira Rangsur dan juga Prian Robot. Nah, kita masuk ke dalam materi tanpa berlama-lama lagi. Pengertian laporan keuangan. Nah, laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi yang menyediakan informasi keuangan mengenai suatu perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Nah, laporan keuangan ini terdiri dari 5 laporan. Yang pertama itu laporan laba rugi. Nah, yaitu laporan yang memperlihatkan hasil-hasil yang telah diperoleh serta biaya-biaya yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan selama satu periode akuntansi. Nah, yang kedua laporan perubahan modal. Nah, atau laporan laba ditahan, yaitu laporan yang memperlihatkan perubahan modal sendiri dalam satu periode akuntansi. Nah, yang ketiga yaitu neraca. Suatu laporan yang sistematis tentang kondisi keuangan perusahaan. Ada aset, hutang, kewajiban dan lain-lain. Laporan selanjutnya yaitu laporan arus kas. Nah, laporan arus kas itu laporan yang memperlihatkan sumber dan penggunaan dana selama satu periode akuntansi. Dan laporan yang terakhir yaitu catatan atas laporan keuangan, yaitu laporan yang menyajikan keterangan-keterangan tentang kebijakan-kebijakan perusahaan. Nah, selanjutnya itu fungsi dari laporan keuangan. Yang pertama itu merumuskan, melaksanakan dan mengadakan penilaian terhadap kebijakan-kebijakan yang dianggap perlu, dan ada 4 lagi. Oke, selanjutnya pihak-pihak yang berkepentingan dalam laporan keuangan. Yang pertama ada pemilik perusahaan atau equity investor. Yang kedua ada kreditur atau kredit kreatif. Yang ketiga manajer atau pimpinan perusahaan dan lain-lain. Yang berikut menganalisa laporan keuangan untuk menilai kinerja. Nah, di pasar modal laporan keuangan perusahaan memiliki fungsi yang sangat strategis. Laporan keuangan merupakan informasi yang menggambarkan dan untuk menilai kinerja perusahaan, terlebih bagi perusahaan yang sahamnya telah tercatat dan diperdagangkan di bursa. Informasi yang terdapat dalam laporan keuangan perusahaan dapat memberikan analisa laporan keuangan untuk menilai kinerja perusahaan yang juga mencerminkan fundamental perusahaan, sehingga informasi tersebut dapat memberikan landasan bagi keputusan investasi. Selanjutnya, ada beberapa rasio penting yang umum digunakan dalam berbagai analisis atas laporan keuangan, yaitu trade ratio, quick ratio, dan lain-lain. Selanjutnya, perbandingan laporan keuangan. Pertama, membandingkan laporan keuangan dalam 1 tahun, membandingkan 1 tahun, buku atas atau lebih atas untuk yang terdapat dalam laporan keuangan. Yang ketiga, membandingkan dengan perusahaan jenis. Yang keempat, membandingkan dengan data ini. Oke, selanjutnya itu prosedur dalam menjalankan analisis keuangan usaha. Yang pertama ada 4 di sini Oke, baik, terima kasih. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat, dan jikalau dari teman-teman ada yang mengganjal, ada yang ingin bertanya tentang materi dari kelompok kami, mengingat ada teman-teman 3 lagi yang akan presentasi, dibatasi 2 pertanyaan. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Oke, saudara Sekjen. Perkenalkan, nama saya Tifu Sekjen dari kelompok 15. Pertanyaannya, mengapa seorang analisis dalam melakukan analisa laporan keuangan harus menggunakan angka perbandingan dalam rasio keuangan? Terima kasih. Oke, terima kasih saudara Sekjen. Diberikan satu kesempatan lagi untuk, silakan Bumi. Saya Fadis Sultan dari kelompok 6. Izin bertanya, apa sebenarnya tujuan penyusunan laporan keuangan? Terima kasih.
kasih atas terima kasih pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Oke baik teman-teman, kami dari kelompok akan menjawab pertanyaan dari Umi Listi yang dijawab oleh saudari Lansu. Pertanyaannya, tujuan penyusunan laporan keuangan. Ya, jadi tujuan penyusunan laporan keuangan itu sendiri adalah untuk memberikan informasi tentang posisi keuangan dan kinerja keuangan serta kemajuan yang telah dicapai suatu perusahaan. Oke, baik, terima kasih. Apakah saudari Umi? Oh, ya, baik. Terima kasih. Selanjutnya, secara singkat kami akan menjawab pertanyaan dari Adi Sente, dari saudara. Pertanyaannya, mengapa seorang analis tidak melakukan mengajukan laporan keuangan atau menggunakan angka perbandingan laporan keuangan? Dan jawabannya, angka yang lebih sulit dikatakan baik tidaknya. Untuk itu diperlukan perbandingan yang bisa dipakai untuk melihat baik tidaknya angka yang dicapai oleh perusahaan. Oke, sudah puas, saudara Ali. Oke, baik. Oke, baik. Terima kasih teman-teman semua. Sekian hasil presentasi dan diskusi dari kelompok kami kelompok 1.